Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikanmu furqan dan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, mengampuni dosa-dosamu, dan Allah memiliki karunia yang besar. Al-Quran Surah Al-Anfal ayat yang ke-29. Bapak dan Ibu jemaah Masjid Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari ini Allah masih memberikan limpahan nikmat, rahmat, kasih sayangnya kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga salam hormat selalu tercurah kepada baginda Rasulullah, para sahabat, tabi'at tabi'in, al-ulama warisatul anbiya, ibadillahi sholihin, dan orang-orang soleh yang mengikuti jejak beliau. Kaum muslimin, kaum muslimat jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada sore hari ini adalah suatu taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yakninya furqan, di mana Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman, yang mereka jika bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Siapa yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan furqan. Dalam tafsir Ibnu Katsir jelaskan, Ibnu Abbas menjelaskan bahwa furqan itu adalah jalan keluar. Kemudian dalam riwayat yang lain bahwa furqan itu adalah pertolongan Allah. Dan juga Ibnu Abbas juga menjelaskan bahwa furqan itu adalah keselamatan. Jadi selain dari nama Al-Quran, Al-Furqan ini menjelaskan secara detail bahwa furqan itu adalah kemampuan untuk membedakan antara yang baik dengan yang buruk, antara yang hak dengan yang batil, antara yang benar dengan yang salah. Kemampuan yang Allah berikan sehingga bisa memisahkan antara yang halal dengan yang haram. Inilah yang kita harapkan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memberikan dalam setiap aktivitas, kegiatan, urusan-urusan dunia kita, maka Allah akan selalu menjadi penolong kita, maka Allah akan selalu membimbing kita, maka Allah akan selalu mengarahkan kita ke jalan kebenaran, ke jalan keselamatan. Bahkan Mujahid menjelaskan, dan Abu Qatadah juga, bahwa keselamatan yang Allah maksud dalam Furqan ini adalah tidak saja keselamatan di dunia, Allah akan bimbing kita
sampai di yaumil hisab. Allah akan tuntun kita sampai di yaumil mizan, di yaumil jaza, sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka seyogyanya lah orang-orang yang bertakwa yang Allah berikan furqan, dia tidak akan mencampur adukkan, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dia tidak mau mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Bahkan Allah mengatakan, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Hai orang-orang beriman, hai manusia, makanlah dari apa yang terdapat di muka bumi yang halal lagi baik. Kemampuan untuk memisahkan antara makanan yang halal dengan yang haram ini disebut furqan. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik yang harus kita lakukan dengan perbuatan buruk yang harus kita tinggalkan. Ini adalah furqan yang Allah berikan. Maka orang-orang yang bertakwa akan selalu Allah berikan hal-hal yang akan membuat dia selamat. Karena kalau kita hanya mengandalkan diri kita tanpa pertolongan Allah, Allah sudah jelaskan dalam surah Asy-Syam ayat 8 sampai 10, fa'alhamaha fujuraha. Allah itu ngasih kita fujur, kekuatan buruk, sukma keburukan, wa taqwaha, dan sukma kebaikan. Maka dengan taufik pertolongan Allah, furqan yang Allah berikan, qad aflaha man zakkaha, maka akan beruntunglah orang-orang yang selalu membersihkan dirinya. Diperhatikan setiap saat perkataannya, perbuatannya, makanan dan minuman yang masuk ke dalam perutnya, termasuk pakaian yang ia pakai, dan segala macam dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkanmu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Tak bisa kita membedakan. Kemudian Allah juga melahirkan kita, dan Allah juga menetapkan wallahu ja'ala lakumus sam'a. Allah berikan kita telinga, wal absar. Allah juga berikan kita pendengaran, penglihatan, wal afidah, dan Allah juga memberikan kita hati. Ini fungsi kontrol di antara tiga inti panca indera kita, pendengaran, penglihatan, dan hati ini. Jangan sampai berlawanan dengan nurani kita dalam setiap apa yang kita makan, setiap apa yang kita pakai, setiap apa yang kita ucapkan. Jangan sampai hal-hal tersebut menjadikan kita menjadi orang-orang yang sengsara. Berdoalah terus kepada Allah. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, berikanlah aku ketakwaan, petunjuk, wattuqa, ketakwaan, wal afaf, kemaafan, wal ghina, dan rasa cukup. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah setiap hari. Allahumma inni as'alukal huda, wattuqa, wal afaf, wal ghina. Di samping itu yang lain, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat, warisqan thayyiban, dan rezeki yang baik. Jangan masuk ke dalam perut kita hal-hal yang haram. Jangankan yang haram, yang subhat sekalipun hendaklah kita jauhi. Wa amalan warisqan thayyiban wa amalan sholihan. Rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amalan yang engkau terima, dasarnya adalah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya Allah berikan furqan dalam kehidupan kita. Tidak hanya itu, orang-orang yang Allah berikan furqan, wa yukaffir ankum sayyi'atikum, Allah akan hapus segala kesalahan-kesalahannya. Wa yaghfir lakum,
dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah adalah pemberi karunia yang besar. Demikian kajian kita asar ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.